Oke, selamat malam teman-teman. Salam sejahtera. Kembali lagi kita hari ini webinar kita seri ketiga ya. Judulnya Hukum Vibrasi dari 7 Hukum Universal. Dan malam ini teman-teman penyelenggaranya adalah kerjasama Shift Your Perspective dan komunitas Akapela yang dibawain oleh pemantik kita yang cantik malam ini adalah Agi ya. Dan narasumbernya malam ini juga adalah bintang tamunya adalah Ibu Inawati, Antoni Dalimarta, dan Pak Julio Flash. Oke, malam ini sebelum kita mulai, kita doa penyelarasan dulu ya. Oke, mari kita hening. Antara hati dan pikiran kadang tidak searah dan sefrekuensi, maka itu perlu dilaraskan. Antara sesama, kau dan aku pula perlu mensinkronkan rasa, cipta, dan budi. Sesama indi, kata yang indah sekali. Berarti kita sesungguhnya sama. Tetes di samudra yang sama. Percikan dari api yang sama. Bintang di langit jagat raya yang sama. Jadi, sebelum kita mulai berbincang, ayo kita sama-sama membuka hati dan pikiran supaya dapat menerima pesan, pengalaman, dan perspektif dari sesama. Jikalau kita bersama berada di sini sekarang, berarti kita memang sedang membutuhkan pengalaman, pengetahuan, dan persepsi yang akan diterima. Mari kita bersatu dan berselaras dalam kebersamaan dan keterbukaan, supaya kita dapat saling membantu mencapai tujuan masing-masing. Ingat, setiap insan mendapatkan pengetahuan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya adalah pemantik kita Agi. Coach Tio ada mau bicara? Kalau enggak, saya silakan Agi. Selamat malam, semesta memberkati. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi. Oh, Teri- Terima kasih teman-teman dari komunitas Shift Your Perspective, juga teman-teman yang belum gabung di komunitas SYP sudah melonggarkan waktunya untuk bisa hadir malam ini bersama kita dalam rangka mengadakan seri ketiga dari seri webinar 7 Hukum Universal. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Tio dan Yani Sastra sebagai penyelenggara acara yang selalu membantu kita dan juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber kita malam ini yaitu Ina, Julio, dan juga Anthony yang sudah tidak asing. Dan saya juga mau menyambut dengan bersukacita Pak Hervi malam ini hadir di antara kita, minta pangestunya. Mari kita langsung mulai materi pokoknya. Agi seperti selalu siapkan PPT singkat yang mudah-mudahan bantu teman-teman di dalam pengertian akan hukum universal ketiga yaitu hukum vibrasi. Saya share sebentar, saya minta kesabarannya. Oke, saya minta feedbacknya sudah bisa dilihat ya. sudah. Bisa, Oke, ya. thank you. Jadi kemarin kita sudah membahas bulan Mei ya, kalau nggak salah ingat. Kita sudah membahas hukum pertama yaitu hukum mentalis atau prinsip mentalis. Terus kemudian Juni kemarin juga kita sudah membahas hukum keterhubungan atau interconnectedness. Nah, malam ini tema kita adalah hukum ketiga yaitu hukum vibrasi, sering sekali juga disebut sebagai hukum resonansi, hukum keselarasan. Namun sebelum kita mulai membahas konkret hukum vibrasi, sedikit mau memberi pandangan sangat menyeluruh dan general mengenai 7 hukum universal. Apa itu 7 hukum universal? Bagi teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin bulan Mei dan bulan Juni belum sempat hadir. Jadi 7 hukum universal atau prinsip universal ini telah diformulasikan di dalam buku yang disebut Kybalion. Kalau ejaan Inggris saya lebih suka menyebut Kybalion karena
asal-usul kata Kybalion itu dari nama Dewi Kybele dari Yunani kuno, karya yang adalah ciptaan 3 orang terinisiasi. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kalau kita lihat cover bukunya di bahasa Inggris yang disebut Three Initiates, yang artinya bukan 3 orang yang telah terinisiasi, tapi 3 yang telah terinisiasi. Mungkin ini sebenarnya merujuk ke salah satu tema malam ini bahwa ada 3 bidang utama menurut hukum universal bagaimana diciptakan di dalam Kybalion dan juga di dalam ajaran Ngomong yang baik, tidak teriak-teriak. Mau apa? hermetis. Hah? Main. Ini hebat ya. Masih kecil tapi sudah mendengarkan hukum universal ya. Ya, cukup dini untuk memulai. Oke. Tapi sesungguhnya lepas dari bentuk Kybalion yang kita tahu hari ini, karya yang berasal dari tahun 1908, sebenarnya 7 hukum universal ini perjalanannya seusia dengan perjalanan batiniah umat manusia. Jadi hukum-hukum tersebut di dalam balutan bahasa atau balutan istilah-istilah yang berbeda-beda juga kita bisa dapat menemukan di masing-masing acara religius pada umumnya, bahkan juga di dalam tradisi esoterik masing-masing aliran-aliran agama tertentu. Secara historiografi, kalau kita melihat apa yang dipaparkan dalam Kybalion, jelas sekali memang dapat dihubungkan dengan kebijakan yang bersifat ilahi yang berasal dari Mesir kuno, yaitu ajaran-ajaran dari Hermes Trismegistos Thoth yang juga disebut sebagai ajaran Hermetik. Ini saya tambahin satu quote dari Kybalion atau Kybalion ya, yaitu bahwa bibir kebijaksanaan tertutup kecuali untuk telinga pengertian. Ya, jadi kadang-kadang mungkin orang sekilas membaca Kybalion dan 7 hukum universal terlihat sangat sederhana, sangat simpel. Dan kesederhanaan yang tampak ini kadang-kadang sangat menyesatkan karena sebenarnya sangat kompleks karena masing-masing 7 hukum itu saling berhubungan, saling eh, menambahi makna sehingga kita sebenarnya kalau mau menginterpretasi 7 hukum universal ini sebenarnya tidak ada habisnya. Nah, kalau tentang kenapa kok judulnya Kybalion atau Kybalion ya, ini sebenarnya secara etimologis merujuk ke nama Dewi Kybele, yaitu dia adalah Metertheon atau ibu dari semua dewa. Kultusnya dulu di daerah Yunani kuno itu sangat penuh misteri dan banyak sekali ritus inisiasi yang banyak unsur mistisnya atau ketidakjelasannya. Dan sangat menarik seketika saya mulai sedikit survei tentang siapa ini Metertheon atau ibu dari semua dewa, yaitu Kybele ini selalu digambarkan sebagai wanita yang duduk di sebuah singgasana, sedangkan di baliknya ada sebuah tirai atau kain. Bagi teman-teman yang sudah mendalami tarot, terutama Major Arcana, pasti tahu bahwa deck nomor 2 di Major Arcana selalu digambarkan seperti itu. The High Priestess atau The Popes selalu digambarkan seperti Kybele ini. Ya, kita bisa lihat ilustrasinya di samping. Kalau subjudulnya Kybalion adalah Hermetic Philosophy. Dan dedikasi Kybalion itu didedikasikan kepada Hermes Trismegistos. Di mana kalau kita mengulas kata hermetik, ini punya banyak arti. Yang pertama adalah tertutup ketat. Yang kedua, berhubungan dengan Hermes Trismegistos. Yang ketiga, artinya ini agak menyeluruh, yaitu sesuatu yang agak rahasia, esoterik. Ini teman-teman sudah tahu dari paparan kemarin, bagi yang belum akan di-share juga bagaimana Agi melihat sebenarnya sosok Kybele ini bagaimana digambarkan duduk di singgasana. Ini memang hubungannya dengan Major Arcana 2, The High Priestess, yang juga sebenarnya berbicara tentang bagaimana angka 2 ini selalu adalah sesuatu perlambangan atau perwujudan dari energi feminin ilahi, di mana memang dia melambangkan tataran dunia yang ada 2, realitas yang tersurat dan yang tersirat. Bagaimana David Bohm, fisikawan abad ke-20 juga mengatakan bahwa realitas itu sebenarnya ada di 2 tingkat. Ada satu yang eksplisit, yaitu tersurat, dan ada satu yang implicate ya,
tersirat. Nah, ini adalah 7 hukum atau prinsip universal. Yang pertama adalah hukum mentalisme, yang kedua adalah hukum keterhubungan, yang ketiga adalah hukum vibrasi, tema kita malam ini, yang keempat adalah hukum polaritas, yang kelima hukum ritme, yang keenam hukum sebab akibat, dan yang ketujuh hukum dua gender. Di mana harapannya seri ini bahwa kita setiap bulan bisa membahas bersama teman-teman SYP satu hukum dan merefleksikan kembali sesuai dengan perjalanan batiniah masing-masing. Hukum vibrasi ini mengatakan bahwa nothing rests, everything moves, everything vibrates. Artinya semua hal yang ada di jagat ini itu semua bergerak dan bervibrasi di spektrum tertentu. Bahkan interpretasi dari hukum vibrasi ini mengatakan juga bahwa wujud-wujud yang beraneka di dunia kita ini bisa menjadi berbeda karena mereka merupakan manifestasi dari hal inti yang sebenarnya sama, namun memiliki vibrasi, bentuk vibrasi maupun mode vibrasi yang berbeda-beda. Jadi apapun yang kita kenal, entah itu uh, berwujud di tingkat materi atau mungkin energi, budi maupun roh, itu semua adalah wujud dari hal yang sama, absolut. Namun dengan mode atau bentuk vibrasi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Semua fenomena alam semesta sebenarnya dapat dipahami melalui hukum vibrasi. Sebagaimana dikatakan di dalam Kybalion, dia yang memahami hukum vibrasi telah memegang tongkat kekuasaan. Dan kita pasti jadi langsung mengingat fisikawan terjenius abad ke-20 yaitu Nikola Tesla yang selalu berbicara tentang angka dan vibrasi sebagai kunci untuk memahami hukum-hukum yang tersembunyi di dalam alam atau jagat semesta. Menurut Kybalion sebenarnya dimensi 3 besar, sebenarnya bukan dimensi tapi plane, mungkin terjemahan bidang itu lebih tepat ya. Ada 3 dimensi atau bidang utama, yaitu bidang fisik besar, Great Physical Plane, bidang astral besar, Great Astral Plane, bidang spiritual besar, the Great Spiritual Plane. Dan ada satu bidang yang hadir di luar maupun di dalam. 3 tingkat ini bisa dikatakan menghubungkan 3 bidang ini, yaitu bidang vibrasi. Oh, maaf, ini belum ganti kata ya. Kata yang tepat adalah implementasi hukum vibrasi ya. Kalau kita melihat dari hukum vibrasi, sebenarnya proses penciptaan jagad itu adalah proses penurunan vibrasi. Pas kita membahas kemarin hukum mentalis, kita tahu bahwa sebelum ada yang berwujud, yaitu imanen, materi, sebelumnya ada absolute spirit atau roh mutlak yang transenden. Dan sebenarnya proses penciptaan itu adalah penurunan vibrasi dari vibrasi halus, tinggi, ke materi yang bisa dikatakan vibrasinya padat, solid, dan rendah. Sedangkan kita juga tahu bahwa menurut sudut pandang hukum vibrasi ini, manusia, semua makhluk hidup maupun benda mati ya adalah penerima maupun penghasil vibrasi. Entah kita mungkin bicarakan batu ya atau kristal, meskipun getarannya, frekuensi vibrasinya, resonansinya itu sangat berbeda spektrum energinya dengan makhluk hidup, tapi tetap memiliki dan melepaskan maupun menerima vibrasi. Di sini saya selalu suka menggunakan metafora radio ya. Radio ya, kalau berada di dalam suatu ruang, di situ pasti banyak sekali jenis gelombang yang hadir dengan frekuensi yang berbeda-beda. Namun radio hanya akan bisa mentransformasikan gelombang tersebut sebagai bunyi yang sesuai dengan settingannya. Kita kan tahu ada tune in untuk kita pasang. Ya ini FM atau AM atau MV ya. Jadi di luar sana ada banyak sekali vibrasi. Namun mungkin kita hanya sedikit spektrum yang dapat kita rasakan melalui indrawi atau mungkin rasakan melalui sesuatu sistem persepsi yang non indrawi.
Nah, mungkin di sini nanti kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke Mas Herwi ya. Di sini juga kita harus meluruskan nanti dan mudah-mudahan nanti Julio dan teman-teman bisa memberi penjelasan atau meluruskan sedikit apa bedanya resonansi, vibrasi, dan frekuensi. Karena kita tahu bahwa frekuensi itu hanya adalah salah satu fenomena fisik dari resonansi vibrasi. Jadi kita selalu mengatakan apalagi era pop spiritual ini ya bahwa kita cari sesuatu yang vibe-nya high ya, sesuatu yang vibe-nya tinggi. Seolah-olah sesuatu yang memiliki vibe rendah itu tidak baik dan sering sekali jadi kita membawa ini juga ke penggunaan istilah frekuensi rendah itu tidak baik. Di mana kita juga harus menyadari bahwa frekuensi rendah itu bukan berarti sesuatu hal yang buruk. Contohnya adalah resonansi Schumann yaitu frekuensi bumi yang nilainya relatif rendah ya, hanya 7,38 Hz. Namun memiliki dampak untuk kesehatan manusia, makhluk hidup maupun untuk biosfer yang sangat-sangat baik. Kalau kita menggali bagaimana hukum vibrasi ini sudah diakui atau belum oleh ilmu pengetahuan modern, ilmu pengetahuan alam modern, ya kabar gembiranya adalah yes. Salah satu sosok yang pasti dikenal oleh semua kita, Einstein, Albert Einstein mengatakan bahwa semuanya adalah vibrasi, semua adalah energi dan ini sudah mengandung segalanya. Jadi seketika kita mau mengerti atau memahami jagat, harus berpijak pada vibrasi dan energi. Atau ada Niels Bohr ya, salah satu founding father dari kuantum fisik. Dia juga mengatakan seperti ini. Semua yang kita anggap kenyataan dibuat dari sesuatu yang tidak bisa didefinisikan sebagai kenyataan. Mungkin maksud beliau adalah bahwa seketika kita memeriksa materi yang padat ya dan kita mungkin masukkan ke bawah mikroskop elektron yang bisa membesarkan, kita akan melihat oke, molekul molekul dibangun oleh atom, atom dibangun oleh elektron, proton, dan kemudian neutron, dan itu juga ada nanti partikel-partikel lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, sampai pada akhirnya materi itu seolah-olah hilang ya di bawah alat pembesarnya mikroskop, dan yang kita melihat hanya adalah vibrasi energi di spektrum frekuensi tertentu. Jadi seolah-olah materi ini sebenarnya adalah sebuah ilusi. Nah, ini nanti mungkin kita bisa membicarakan, mungkin Anthony sedikit bisa memberi pencerahan mengenai maya wirupaya. Kuantum fisika juga menemukan bahwa semua atom itu terdiri dari energi yang berputar, bergerak, dan bervibrasi. Semua memancarkan energi dengan cara masing-masing. Dan kita juga tahu bahwa antar vibrasi masing-masing benda atau makhluk hidup atau benda mati atau fenomena pula ya akan terjadi hubungan antar vibrasi yaitu interferensi. Ya, jadi ada yang bisa nyambung, ada yang tidak bisa nyambung. Sesuai apa? Sesuai dengan frekuensi masing-masing ya. Spektrumnya cocok atau tidak. Maka kalau kita sebenarnya mengimplementasi lebih dalam hukum vibrasi ini, kita harus menyadari bahwa tidak ada alasan lagi mencari kesalahan di luar diri kita sendiri, karena kita jelas akan terhubung dengan makhluk, orang, fenomena, barang yang sesuai dengan bentuk vibrasi kita. Maaf, di sini banyak tipe, nanti saya akan memperbaiki. Jadi dalam ini kita lagi dan lagi harus membawa bahwa dunia adalah cermin ya. Cermin dari apa yang kita ciptakan, akibat dari hukum mentalisme, dan bagaimana kita bervibrasi sesuai dengan hukum vibrasi. Menyadari adanya hukum vibrasi akan membuat kita jadi tumbuh dewasa secara spiritual. Kenapa? Karena kita tidak akan lagi menyalahkan atau mengkambing hitamkan keadaan di luar diri kita. Jadi semua hal yang terjadi pada kita dan tidak menyenangkan, mulai dari penyakit, konflik, amit-amit kecelakaan, penipuan, kehilangan, kemalingan, selalu akan menjadi cermin dari diri. Karena kalau tidak beresonansi atau bersambung dengan keadaan vibrasi kita, tidak bisa terjadi di kehidupan kita. Nah, ini sesuatu hal yang agak susah diterima oleh manusia modern yang selalu mau berada di dalam comfort zone, selalu mencari kambing hitam di luar dirinya. Ya, jadi saya itu kecelakaan karena ada orang mabuk, ya, berkendara.
saya itu sakit karena adanya virus A atau B, atau saya sakit karena kolesterol di darah saya lagi tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita menggali lebih dalam, sebenarnya di situ ada sesuatu alasan lebih mengakar di dalam diri sendiri yang relate dengan kejadian peristiwa yang kita alami. Ilmu modern sebenarnya sudah mulai memahami hal tersebut. Contohnya adalah Piotr Garyav, saya mungkin salah ejanya, dia adalah seorang dokter berasal dari Rusia, tapi kegiatannya dan karya kehidupannya mengikat dia ke Jerman. Dan dia sering sekali mencari tahu bagaimana eh, bentuk vibrasi DNA manusia, kemudian bagaimana penyakit itu apakah memang bisa dianggap sebagai akibat dari hadirnya virus, kuman, atau makhluk patogen. Dan dia menemukan bahwa sebenarnya tanpa hadirnya virus, kuman, atau patogen itu juga kita bisa secara medan kuantum tertular oleh sesuatu penyakit. Nah, di sini saya bawa satu contoh lagi, mungkin mengingat cerita-cerita santo-santo zaman medieval ya. Mereka sering sekali suka berkunjung dan kerja bakti di rumah-rumah di mana orang-orang kusta, penderita kusta itu dirawat. Bahkan mereka menukar pakaian ya. Tetapi tidak pernah terinfeksi. Kenapa? Apakah mungkin karena mereka secara vibrasi tidak beresonansi dengan vibrasinya kuman tersebut? Jadi di dalam pengertian ini, penyakit itu selalu akan menunjukkan sesuatu ketidakharmonisan, ketidakselarasan di dalam diri kita sendiri. Jadi tanda, begitu pula penyakit, konflik, kecelakaan, penipuan, dan semua hal tidak menyenangkan yang terjadi pada kita. Kita jelas tidak bisa membunuh semua kuman atau virus. Kalau kita membunuh mereka atau bakteri ya, kita juga akan punah ya. Karena sebenarnya kita simbiosis dengan makhluk-makhluk tersebut. Begitu pula kita tidak bisa menutup semua pencuri, maling, pembunuh, atau rezim korup. Kita tidak bisa menghilangkan dari dunia. Artinya, perbaikan kehidupan kita itu sebenarnya mulai dari dalam diri kita sendiri. Bukan berarti kita harus mengabaikan perbuatan negatif di luar diri kita, cuman ya mereka juga pasti akan mendapatkan hukumannya sesuai dengan hukum sebab akibat, ya. Namun kita untuk memperbaiki kehidupan justru harus fokus apa yang ada di dalam diri kita yang mungkin belum benar. Ibarat dengan metafora radio tadi, oke, kemarin kita eh, setelahnya atau Q-nya itu di AM, kalau ini memang tidak jernih siarannya, ayo kita ganti ke FM. Mungkin ini akan membawa perubahan mendasar ke dalam kehidupan kita sehingga mungkin peristiwa-peristiwa buruk juga tidak akan hadir lagi di kehidupan kita. Atau ya tetap hadir karena kita pada akhirnya akan memahami sesuai dengan hukum polaritas bahwa kita harus memang mengalami segalanya, suka dan duka, baik dan buruk, senang dan sedih. Tapi kita akan memahami bagaimana itu menjadi justru pijakan kita memperoleh pengertian. Kalau kita sudah mencapai tingkat ini, pasti kita akan memahami bahwa semua hal yang terjadi pada kita, seburuk apapun, ini adalah aku. Jadi bukan mencari kambing hitam atau penyebab di luar diri, tapi memahami kenapa hal tersebut bisa resonansi dengan diri kita. Sedangkan kita lihat bahwa di dalam kebudayaan pop spiritual, ini aku dapat istilahnya dari Anthony dan senang sekali. Banyak sekali kursus, guru menjanjikan bahwa kita bisa menaikkan frekuensi, bisa menaikkan vibrasi dengan meditasi, dengan kontemplasi atau dengan metode yang berbeda-beda dan ya itu benar, tapi apakah itu akan berlangsung lama? Apakah kita benar-benar bisa mengalami kenaikan yang benar-benar signifikan jangka panjang, konsisten? Karena di dalam pengertian mendalam sebenarnya itu tidak bisa terjadi di dalam satu ketika ya. Dalam arti seketika kita mau mengalami kenaikan, artinya kemajuan atau perkembangan batinnya, pasti kita harus melibatkan dimensi fisik, astral, spiritual tadi. Dan ini pasti butuh work, inner work yang sangat intens dan panjang.
Sehingga tidak bisa terjadi di dalam satu weekend ya, kayak oke kita meditasi kemana, ya bisa naik, tapi apakah bisa tahan di tingkat tersebut? Dan kita tahu bahwa skema seperti ini, inner work yang panjang, intens, butuh banyak energi dan waktu, tidak sesuai dengan skema peradaban kita yang selalu tidak mau bertanggung jawab, suka berada di dalam comfort zone, selalu suka mencari penyebab atau kambing hitam di luar, dan sering sekali menginginkan hasil pencapaian yang cepat dan instan. Sehingga juga muncul ya sedikit ini persepsi manusia ya bahwa seketika sudah tidak bisa menemukan penyebab dari penderitanya di luar dirinya yang berwujud, akhirnya akan mencari yang tidak berwujud. Oh, itu karena iblis. Dan ini menarik sekali karena sering sekali menjadi landasan agama dualistis. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu logical failure yang luar biasa karena kalau kita menyetujui bahwa Tuhan itu absolut, berarti kalau kita bicarakan ini ada Tuhan dan ada iblis dan iblis itu bukan part dari absolut ini ya berarti berarti Tuhan itu sudah bukan absolut. Dan pada akhirnya kita juga mengetahui ya muncul banyak sekali ajaran religius yang dualistis di mana apa yang kita anggap buruk, negatif, segala jenis atau segala sumber keburukan itu sebenarnya bukan dari diri. Oh, itu karena digoda iblis. Oh, itu karena iblis sedang berulah menggodain manusia. Bahkan ada yang namanya eksorsisme ya, kita mau mengusir iblis dari seseorang. Dan di situ sering sekali ada istilah, sebutlah nama iblisnya, namakan iblisnya, dan sudah tidak akan ada dayanya lagi. Sebenarnya arti sesungguhnya apa? Ya, introspeksilah. Carilah iblis di dalam diri sendiri yang bukan menyusup dari luar, tapi memang ini adalah alam bawah sadarmu, lapisan-lapisan yang paling mendalam. Dan seketika kamu sudah siap menghadapi dan menamakan apa ini di dalam diri, ya sudah tidak akan memiliki kuasa atas dirimu. Hukum-hukum universal ini ketujuh ya, berlaku meski kita tidak menyadarinya. Agi di seri pertama sudah menyampaikan bahwa itu sama seperti hukum fisika lainnya. Kita mau menyadari atau tidak menyadari tetap akan berlaku pada kita. Entah kita mau menyadari adanya gravitasi atau tidak, ya berlaku pada kita, ya. Begitu pula dengan hukum vibrasi. Seseorang menggunakan hukum vibrasi untuk merubahkan keadaan dunia dalamnya maupun luarnya, harus juga memperhatikan hukum-hukum universal lainnya. Misalnya hukum ritme, hukum sebab akibat, hukum polaritas. Hingga tidak memaksa alam untuk memberi sesuatu yang mungkin belum sesuai dengan resonansi atau vibrasi kita. Karena kalau kita memaksa sesuatu terlalu cepat, tidak memperhatikan hukum ritme, hukum sebab akibat, kita mungkin menginginkan sesuatu atau kita secara artifisial menaikkan frekuensi dan vibrasi ke satu level yang sebenarnya bukan kita sesungguhnya karena di lapisan terdalam kita masih ada sesuatu yang tidak resonate dan kita di situ hanya melayani sesuatu hasrat dan keinginan yang berasal dari ego kita. Jadi ini bukan kenaikan vibrasi sesungguhnya tapi adalah perubahan artifisial yang sangat permukaan, tidak mendalam. Jadi ini juga kita di sini harus mencantumkan bahwa perubahan atau perkembangan ini adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dari kesadaran diri, dari pilihan sendiri, hingga kita tidak bisa memaksakan pada orang lain di luar diri. Terima kasih. Ini pendek kata tentang hukum vibrasi dan sekarang saya memberi kesempatan untuk narsum lainnya untuk menanggapi atau menambahi pengalamannya serta apa yang mau disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Agi, terima kasih. Ini pembukaan dari Agi yang sangat eh, apa namanya cepat dan padat. Ya. Nah sekarang mungkin pemateri yang lain dulu. Saya persilahkan Mr. Julio. Silakan Mr. Julio. Terima kasih Coach Tio. Saya ini juga sebagai Sambala Master Teacher dan juga sebagai eh, Master Senior Kundalini Mikaila ya. Dalam hal ini saya akan membacakan apa yang saya dapatkan mengenai vibrasi ini. Jadi mengacu pada hasil penelitian Heart Institute, ternyata manusia ini
memancarkan suatu getaran tertentu yang sifatnya listrik sekaligus magnet, bisa disebut sebagai elektromagnetik ya. Jangkauan atau cakupan getaran ini aslinya tidak diketahui persis seberapa jauh. Minimalnya sejauh rentang tangan kanan dan tangan kiri Anda. Lalu ada apa dengan getaran ini? Ternyata getaran yang manusia pancarkan itu mempengaruhi segala sesuatu, termasuk benda-benda atau hal-hal di sekitar Anda. Dari mana sumber getaran ini? Kalau saya mengacu pada Greg Braden, seorang ilmuwan dan penulis, sumber getaran itu berasal dari dinamika pikiran dan emosi, perasaan manusia. Kualitas getaran itu tergantung bagaimana isi pikiran dan isi emosi manusia. Nah, kata vibrasi inilah adalah getaran ini. Vibrasi dalam arti kata sebenarnya adalah getaran. Vibrasi yang saya bahas adalah getaran yang Anda pancarkan, yang mempengaruhi segala sesuatu di sekitar Anda. The heart is about 100,000 times stronger electrically and up to 5,000 times stronger magnetically than the brain. Mungkin di antara Anda ada yang nggak percaya, masuk sih gitu, kalau vibrasi itu ada. Kok saya tidak bisa melihatnya? Begini, coba Anda pegang HP Anda dalam kondisi menyala. Anda melihat HP itu kan, kemudian apakah Anda percaya bahwa HP Anda itu ada sinyal telekomunikasinya? Tentu Anda percaya, meskipun Anda tidak melihatnya. Kalau Anda tidak percaya, perhatikan SMS-SMS yang masuk. Kalau tidak ada sinyal, SMS tidak bisa Anda terima. Jika Anda sulit mempercayai keberadaan sinyal telekomunikasi, perhatikan saja perihal kehadiran SMS-nya. Sama halnya Anda tidak bisa melihat wujud angin seperti apa, tapi saat Anda melihat ranting pohon, dedaunan, pakaian yang Anda jemur, itu bergerak, bergoyang, Anda tahu bahwa itu ada angin. Anda tahu angin itu ada. Saat wujud tidak bisa dilihat, Anda bisa mengenali keberadaan wujud itu dari tanda-tanda keberadaannya. Jadi maksudnya vibrasi itu tetap ada sekalipun Anda tidak percaya. Ini saya ulangi lagi. The heart is about 100,000 times stronger electrically and up to 5,000 times stronger magnetically than the brain. Artinya kurang lebih begini. Jantung sekitar 100.000 kali lebih kuat secara elektrik dan lebih dari 5.000 kali lebih kuat secara magnet daripada otak. Maksudnya gimana? Begini, sumber dinamika getaran atau vibrasi bersumber dari pikiran dan emosi manusia. Pikiran dan emosi manusia abstrak wujudnya untuk diukur. Oleh karenanya, sains modern menduga bahwa otak, ya, brain, adalah diduga sebagian penampakan fisik dari pikiran. Dan jantung, heart, adalah diduga sebagai sebagian penampakan fisik dari emosi atau perasaan. Kedua organ tubuh itu ternyata memiliki medan listrik dan medan magnet. Setelah dibandingkan medan listrik dan medan magnet antara keduanya, ternyata kelistrikan dan kemagnetan jantung berlipat-lipat lebih besar kekuatannya daripada otak. Sehingga bisa dikatakan kekuatan vibrasi atau getaran, perasaan atau emosi itu jauh lebih besar daripada pikiran. Artinya apa? Artinya positive thinking tidak berdampak banyak dalam hidup kita kalau kita negative feeling. Nah, saya dulu sering mengatakan bahwa you are what you think. Semenjak saya memahami ilmu vibrasi ini, saya berubah menjadi you are what you feel. Vibrasi manusia inilah yang mempengaruhi perilaku atom, partikel, atau apapun benda halus yang menyusun sebuah material padat atau realita. Pernahkah Anda mengalami semacam begini?
Suatu hari Anda misalnya pergi ke suatu tempat menggunakan sepeda motor. Pas di tengah jalan ada operasi polisi lalu lintas, polisi lalu lintas. Anda tenang-tenang saja karena merasa surat-surat Anda lengkap. Anda tidak diberhentikan, tidak diperiksa kendaraan Anda, tidak di stop, dipersilakan terus melaju gitu. Bandingkan dengan situasi begini, Anda berangkat dari rumah, sampai tengah jalan Anda sadar bahwa surat-surat Anda, SIM dan STNK tertinggal, tapi Anda mau balik lagi ke rumah, udah tanggung begitu. Anda teruskan perjalanan, namun dalam perjalanan itu Anda was-was, Anda tidak tenang. Anda ambil jalan di mana di situ ada razia lalu lintas. Anda pun kena tilang. Mengapa demikian? Dalam kisah pertama, Anda tidak memancarkan getaran rasa was-was. Dalam kasus kedua, Anda terus-menerus memancarkan getaran rasa was-was. Contoh sederhana itu adalah cerita yang sering Anda alami sehari-hari. Itu adalah bukti bahwa rasa Anda, vibrasi Anda mempengaruhi realita di dalam kehidupan Anda. Anda semua, kita semua adalah praktisi vibrasi. Sadar atau tidak tahu, sadar atau tidak, tahu atau tidak. Kemudian saya, karena ini juga ada faktor waktu, jadi saya langsung contohnya ya. Saya langsung pembuktian fenomena vibrasi. Pembuktian fenomena vibrasi. Yang pertama itu adalah pengaruh vibrasi terhadap perubahan sel darah. Apakah ada di antara Anda sekalian ini yang pernah belajar teknik EFT namanya? EFT itu kependekan dari Emotion Freedom Technique. Jadi teknik terapi ini dikembangkan oleh guru Gary Craig. Salah satu murid Gary Craig yang berasal dari Indonesia adalah Pak Ahmad Faiz Zainuddin ya. Mengembangkannya menjadi SEFT, yaitu Spiritual Emotion Freedom Technique. Saya menemukan vibrasi terhadap sel darah ini ketika saya membaca buku SEFT ini. Dalam sebuah halaman, dalam buku itu ada foto-foto eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Felicia, ya, Felici, dalam subjek penelitian Rebecca Marina. Ya. Simpelnya eksperimennya begini. Jadi Rebecca Marina diberikan stimulus atau rancangan tertentu berupa musik, video, atau apapun yang memicu sebuah pikiran dan perasaan tertentu atau secara mandiri, Rebecca Marina diminta mengakses sebuah emosi tertentu. Setelah emosi intensif lalu diambil sampel atau contoh darah dari tubuh Marina Rebecca tersebut. Demikian saat dalam emosi-emosi lainnya termasuk saat mengakses perasaan cinta, marah, juga saat sedang memanjatkan doa pada Tuhan ya. Setelah sampel-sampel darah itu diamati dengan mikroskop, ternyata hasilnya sangat menarik. Ternyata bentuk sel darah itu berubah mengikuti pikiran dan emosi yang diakses. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh vibrasi terhadap kristal air. Zaman dulu ada tetangga saya sakit gigi. Kemudian dia nggak sembuh-sembuh gitu. Tetangga tuh mimpi. Dia mimpi bahwa dia tuh minum air putih. Dia air putih ya, bukan susu maksudnya. Itu di rumah saya. Lalu didoakan oleh saya, sakit giginya sembuh gitu. Nah, tetangga saya itu meyakini bahwa mimpi itu petunjuk Tuhan. Dan suatu ketika tetangga saya itu datang ke rumah saya dan minta air untuk didoakan. Ya, saya nggak mau ribet gitu. Saya ladenin lah, saya doakan, saya ambil air mentah, saya doakan. Sakitnya itu sembuh gitu, ajaibnya. Namun cerita yang saya ceritakan di sini lebih menekankan tentang kekuatan keyakinan. Sebenarnya dari hasil eksperimen ada pengaruh vibrasi terhadap air ya, yang dampaknya akan semakin berlipat ganda saat ada keyakinan dari orang yang minum air tersebut. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah mendengarnya. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Masaru Emoto ya terhadap pengaruh pikiran dan emosi terhadap air. Bagaimana eksperimennya? Gambarannya tidak jauh berbeda dengan eksperimen tentang darah yang tadi. Hanya saja kali ini objeknya air yang diletakkan di wadah-wadah yang disediakan.
Katakanlah air yang menjadi uji coba diletakkan di dalam gelas-gelas. Nah, wadah-wadah air itu ditulisi dengan kata-kata, kalimat-kalimat tertentu. Ada yang ditulisi dengan kalimat negatif, ada yang ditulisi dengan kalimat positif, ada juga ditulisi nama-nama orang terkenal di dunia. Selain itu diputar musik-musik tertentu, di mana di ruangan saat diputar musik ada air-air yang dijadikan bahan uji coba. Kemudian diambil sampel, maaf, dari air-air dalam wadah itu, lalu dibekukan. Setelah beku menjadi es, diambil sebagian kecil, semacam kristal. Lalu diamati proses pencairannya. Dilihat dengan menggunakan mikroskop, apa yang terlihat di bawah mikroskop sangat menakjubkan. Ternyata motif dari kristal-kristal air saat mencari itu berbeda-beda. Motif antara air dan wadahnya ditulis kata terima kasih, itu sangat berbeda dengan motif air yang wadahnya ditulisi aku bunuh kau gitu. Berdasarkan eksperimen ini sangat masuk akal jika saya katakan bahwa saya bisa membuktikan terjadi sesuatu pada air yang didoakan oleh saya gitu. Hanya saja kekuatan dampaknya juga tergantung belief atau keyakinan orang yang meminumnya. Oke, lanjut. Next, saya akan bahas yang berikutnya adalah pengaruh vibrasi terhadap perangkat elektronik. Saya akan berikan contoh. Anda pernah tidak mengalami begini? Suatu waktu Anda sedang stres karena memasuki batas akhir pekerjaan Anda harus selesai. Kadang perangkat elektronik yang Anda gunakan itu mendadak bermasalah. Misalnya laptop Anda jadi lemot, ngeheng saat dihubungkan dengan printer. Device printer Anda tidak terdeteksi sistem. Pokoknya ada-ada aja gitu. Padahal sehari sebelumnya baik-baik aja. Nah, lebih aneh lagi kalau batas akhir itu sudah terlampaui, semua perangkat elektronik yang Anda gunakan tadi mendadak normal kembali. Saya pernah mengalami begitu dan reaksi saya dulu adalah menyalahkan perangkat elektroniknya. Menyalahkan perangkat elektroniknya. Nyalahin operating sistemnya lah, nyalahin laptopnya lah gitu. Namun saya mendapatkan jawaban atas fenomena itu setelah eh, menonton ceramah dari Line McTaggart ya. Sekarang penulis di YouTube bahwa pikiran dan emosi manusia bisa mempengaruhi benda-benda elektronik. Coba Anda amati jika semua device elektronik Anda tidak bermasalah, namun menjadi bermasalah, maka sesungguhnya yang bermasalah adalah vibrasi Anda. Ya, ya, serius, amati saja. Jika dalam keadaan itu Anda eh, mampu mengelola stres Anda, device Anda akan normal-normal saja. Kemudian next, ada lagi contoh yang ingin saya sampaikan, pengaruh vibrasi terhadap bencana alam. Apa itu bencana alam yang saya maksud? Ya, bencana alam itu ya semacam banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, atau apapun sebenarnya sebab terjadi bencana alam itu banyak sekali. Bisa terjadi karena ulah atau perbuatan maupun tidak secara sengaja, baik ulah manusia, secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Bisa juga terjadi karena memang alam sedang menyeimbangkan dirinya sendiri. Namun bisa juga karena vibrasi manusia yang menjadi pemicunya. Nah, dalam hal ini eh, mungkin dalam benak Anda juga muncul pertanyaan, sejauh mana sih manusia bisa mempengaruhi alam? Nah, ini saya pernah iseng ya melakukan eksperimen sederhana, yaitu namanya eksperimen atmokinesis. Apa itu atmokinesis? Yaitu eksperimen yang memanipulasi bentuk dan pergerakan awan dengan menggunakan pikiran dan perasaan kita. Saya pernah mendokumentasikan video eksperimen saya ini ke YouTube saya gitu. Yaitu video membelah awan. Ini sangat sederhana sebetulnya. Cukup dengan memberikan atensi pengamatan kepada awan yang menjadi sasaran, bangun koneksi atau keterhubungan dengan target. Ya, target ini adalah awan itu, lalu berikan intensi atau niat untuk membelahnya.
Hanya kesulitan yang ya dalam hal melakukan atmokinesis ini adalah kalau niatnya sombong atau pamer ya akan susah juga gitu. Nggak akan bisa juga gitu. Oke, saya rasa ada yang lain-lainnya juga, cuman saya nggak bacakan karena mengingat waktu nanti takut terlalu lama. Yang contoh yang lain-lainnya saya bacakan intinya saja ya, judulnya saja. Ada juga pengaruh vibrasi terhadap tumbuhan itu ada juga. Kemudian ada juga pengaruh vibrasi terhadap situasi kondisi itu yang terakhir. Baik, saya serahkan pada Agi dan Coach Tio. Silakan untuk narasumber lain juga bisa Ya, menambahkan jadi referensinya. Mr. Terima Julio kasih. sudah luar biasa. Mr. Julio sudah cocok jadi apa apa namanya dukun Healer, healer, dukun apa itu healer eh saya. yang anu awan itu Pawang minggu hujan, awan pawang eh, hujan. bawang hujan Bawang ya benar bawang hujan karena yang cocok di menjadi sirkuit bawang itu ya. ya Bagi nanti teman-teman yang pingin mengunjungi channel YouTube-nya Julio di mana ada beberapa video tema vibrasi ini saya share satu Oh, nanti dari sana kalian dari link oh udah ya. bisa follow apa channelnya ya. Terima kasih teman-teman. ya ini sebentar lagi dia akan bagaimana menjinakkan buaya ya aligator gitu ya jadi gitu ya Tapi dengan getaran kan dengan getaran. ya, kok Coach Tio saya pernah loh. Ini ada kucing, ini real ini. Real, kucing saya nih ya, saya punya kucing. Ada 3 kucing. Itu memang awalnya tuh susah sekali kayak kayak galak gitu. Terutama kucing yang oren lah. Kita tahu semua kan si oren. Nah, saya pakai teknik saya itu jadi ada teknik dari jarak jauh tuh saya beginikan gitu kucing. Kamu baik ya gitu ya, kamu ini ya, saya seolah elus kan saya kan nggak bisa menyentuh dia secara langsung, itu Ya pengaruh lama-lama dia mau merem saya deketi, merem ya akhirnya bisa merem saya elus akhirnya. ya oke ya Oke. itu itu sudah terjadi di beberapa negara di Jepang juga banyak yang begitu itu keren. Iya, Oke iya. oke kita ke pemateri selanjutnya Bu Inawati ya silakan Bu. Jangan gitu. Tolong ada sedikit sentuhan romantis lah. Siapa ini Oh. Nina? Ya, ayo Bu, silakan Bu. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kalau tadi Pak Julio kan menjelaskan soal vibrasi itu begitu kerennya dengan segala teknologi ya, perangkat handphone. Saya justru akan membahasnya dari sudut bagaimana hubungan kita dengan manusia, terutama antara orang tua dan anak. Karena bukan kebetulan, karena saya selama ini menjalani praktek sebagai seorang filial coach. Eh, saya melihat benar bagaimana vibrasi orang tua dan anak ini ternyata sangat berpengaruh sekali ya. Jadi kalau tadi bicara soal heart match, tadi Pak Julio bilang bahwa pikiran dan emosi itu getarannya lebih tinggi, lebih kuat daripada pikiran. Karena memang emosi itu menggetarkan jantung kalau menurut Hatmed. Nah, jantung ketika bergetar itu akan mempengaruhi seluruh tubuh. Nah, kebayang ketika emosi aja udah ada getarannya, ditambah getaran tubuh, maka itu akan menjadi sangat kuat. Nah, manusia itu sebenarnya kan kalau Agi bilang penerima dan apa? Penerima dan pemancar ya. Jadi manusia itu transmitter sekaligus receiver. Maka ketika dia mentransmitkan gelombang atau frekuensi yang di satu eh, sisi, maka ada orang-orang di sekitar dia yang menjadi receivernya akan menangkap itu dan terjadi koneksi. Dalam hal transmitter dan receiver ini, koneksi ini bisa digunakan hubungannya dengan teman, dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun, bahkan dengan binatang kesayangan ya. Jadi kalau misalnya dengan binatang, contohnya adalah ketika eh, si tuannya, nih bukan tuannya lah ya, si pemilik mama mama Anabul gitu kan, bawaannya adalah marah-marah, bawaannya adalah jutek, bawaannya adalah sedih, maka jangan salahkan kalau si Anabulnya ini juga akan jadi ya galak gitu kan. Sama seperti kita juga orang tua dan anak.
Dalam kasus yang saya hadapi selama ini, orang tua tuh selalu datang ke saya dengan harapan bahwa anak saya bermasalah. Mereka bilang, Bu, anak saya bermasalah, tolong diperbaiki bagaimana. Nah, karena kalau di filial pay coach itu kita tidak melakukan langsung terapi dengan anak, saya membantu orang tua supaya dia bisa dalam tanda petik melakukan terapi, tapi bukan terapi sesungguhnya, terapi ya membangun koneksi dengan anak. Pada akhirnya orang tua menyadari bahwa ternyata tuh yang salah saya ya Bu, anak saya baik-baik aja, sayanya aja yang ngaco gitu kan. Jadi itu karena apa? Karena transmitternya ini nih, si mama ini sebagai transmitter, dia memancarkan gelombang apa nih? Dia memvibrasikan apa nih? Maka itu yang ditangkap sama anak. Nah, menariknya adalah anak ini kan dalam perkembangannya itu kalau kita tahu bicara tentang teori tiga lapis otak, ada insting, ada emosi, ada kognitif prefrontal. Yang berkembang dulu kan insting dan emosinya ini. Nah, kebayangkan kalau tadi kita sambungin sama heart math bahwa kekuatan emosi itu jauh lebih besar dibanding kekuatan pikiran. Dan anak ini dalam tahap perkembangannya yang dimulai dari insting ke emosi baru ke kognitifnya, maka yang banyak digunakan apa? Insting dan emosinya. Banyak orang tua yang bilang, Bu, saya tuh udah ngasih tahu loh, saya tuh udah sabar loh ngasih tahu. Sabarnya aja ngomong, saya udah sabar loh. Yang namanya sabar kan nggak mungkin dengan tekanan intonasi seperti itu. Nah, ibu ini nggak sadar bahwa sabarnya dia baru ada di di tataran pikiran. Yang lebih terasa sama anak apa? Getaran suaranya dia, getaran emosinya dia, getaran body language-nya dia, itu yang terasa oleh anak gitu ya. Jadi ketika saya meminta orang tua untuk membangun koneksi dengan anak supaya bisa sama getarannya, eh, saya bilang bahwa matching energy. Matching energy itu banyak. Ada yang istilahnya dengan self regulation. Self regulation sebenarnya kita lagi menata nih frekuensi kita, vibrasi kita nih mau di mana? Anak ini ada di mana vibrasinya? Maka kita samain. Nah, ketika bermain, yang menarik adalah ada satu momen orang tua mengeluh sama saya bahwa anaknya nggak mau main sama dia. Dia bilang, Mama saya bosen. Padahal itu hanya menyediakan waktu 15 menit aja. Baru 5 menit anaknya udah komplain nggak mau main. Saya bilang, waktu itu ibu kondisinya apa? Ih, saya seru loh ngajak main. Oke, sebelum ngajak main itu ibu gimana? Aktivitinya apa? Ternyata ibu ini tuh udah kecapean sebenarnya. Tapi dia berusaha untuk bermain sama anaknya. Tapi di dalam hatinya dia bilang gini, aduh gue tuh capek, cepet dong selesai. Jadi dia main tapi di dalamnya tuh yang ditangkap oleh anak apa? Ya ini nih, si bosennya ini. Jadi menurut saya itu betul banget penelitian HeartMath itu yang bilang bahwa emosi itu lebih lebih kenceng getarannya daripada pikiran. Maka ketika kita melakukan koneksi, ketika kita ingin melakukan koneksi dengan teman, dengan siapapun, itu yang perlu diperhatikan. Eh, ada yang menarik dari Agi ya, tadi di presentasinya Agi mengatakan bahwa dia yang memahami hukum vibrasi telah memegang tongkat kekuasaan. Nah, di dalam ilmu parenting, ya nggak ilmu parenting aja, ilmu relationship, itu kita ada yang namanya istilah adalah connection before correction. Bagaimana kita mengkoreksi, bagaimana kita memperbaiki sesuatu jika kita tidak terkoneksi. Contoh, contoh nih. Kenapa anak remaja gitu kan? Kalau sama mamahnya nggak nurut, kalau sama temennya nurut. Temennya bilang, baju kamu jelek, ganti Gi pakai yang baru. Dia pakai yang warna lain, dia langsung ganti pakai warna lain. Tapi mamahnya bilang, baju kamu jelek, ganti pakai warna yang lain. Dia belum tentu nurut. Kenapa? Karena tidak adanya koneksi. Temennya ini mempunyai koneksi yang baik. Temennya ini di saat dia mau gila-gilaan, temennya juga seru-seruan, gila-gilaan. Di saat temennya ini lagi sedih, dia pun ikut ngerasain sedih. Disangka lagi di saat dia lagi happy, temennya ikut happy. Sementara si mama, kalau anaknya lagi sedih, dia pasti ngomong gini, ngapain sih gitu aja sedih? Nggak nyambung koneksinya.
anak lagi pengen gila-gilain terus mamanya bilang gini, kamu tuh loh jadi anak perempuan Mbok yang lembut sedikit gitu. Nggak nyambung. Maka kalau nggak nyambung, mau melakukan koreksi kan nggak bisa. Karena anak ini, "Ah, apa sih? Paling juga gue dikomplain lagi." Kan gitu. Jadi menarik bahwa eh, ini praktikalnya dari hukum vibrasi sebenarnya. Bagaimana koneksi vibrasi ini justru bisa melakukan sebuah koreksi. Dan ketika koreksi terjadi, maka ya bisa disebut sebagai tongkat kekuasaan. Kenapa tongkat kekuasaan? Kalau kita bisa terkoneksi, maka kita bisa apa ya bersama-sama berkarya, bersama-sama melakukan sesuatu ya, bersama-sama mengubah sesuatu gitu. Itu yang saya pahami dalam kalimat dia yang memahami hukum vibrasi telah memegang tongkat kekuasaan. Yang berikutnya adalah ketika eh, tadi hubungan orang tua dan anak, yang orang tua akhirnya sadar bahwa oh ternyata anak saya baik-baik aja Bu, yang masalah adalah saya gitu kan. Orang tua menjadi melihat bahwa dia berusaha untuk tidak lagi menyalahkan dunia luarnya, tapi dia berusaha untuk memperbaiki diri dia, yang otomatis itu sebenarnya merubah frekuensinya dia. Nah, perubahan ini tentunya nggak cuma bisa di tataran pikiran dan emosi aja, tapi harus ada dimensi fisiknya. Maka tadi Agi kan ada dikatakan bahwa kenaikan vibrasi harus melibatkan dimensi fisik, astral, spiritual. Jadi orang tua ini dia cuma nggak bisa baik-baik aja, emosinya baik-baik aja, tapi secara fisik dia nggak ada. Artinya apa? Tidak terkoneksi dengan anak secara fisik. Ketika anak ada di dekatnya ya dia cuek-cuek aja walaupun dia, saya tuh sayang loh, saya tuh lembut. Tapi koneksi fisik aja nggak ada gitu. Saya menemukan hal itu di klien saya. Anaknya duduk, ibunya duduk, anaknya berdiri. Tapi ketika setelah terjadi koneksi, anak orang tua, ibu dan anak ini bisa duduk bersamaan, bisa lendet-lendetan gitu ya. Itu kan dimensi fisik. Artinya ketika kita mau naik vibrasinya, kita nggak cuma mikir ke frekuensi yang baik dengan emosi yang baik, pikiran yang positif, tapi juga perilaku dan tingkah laku yang mengikuti. Ketika pikiran dan emosi dan tubuh ini adalah lakunya kita ini selaras, sama semua terintegrasi, maka kan kekuatannya akan lebih tinggi. Dan semuanya itu memang nggak mudah. Karena kebanyakan orang itu kan susah untuk move dari zona yang udah nyamannya begini untuk berubah, dari frekuensinya begini untuk berubah itu nggak nyaman. Tapi ketika kita memang punya keinginan untuk menaikkan frekuensi itu, maka trust the process. Proses itu akan terjadi dan lucunya, kalau kembali ke tadi ada realitas dua tingkat yaitu tersurat dan tersirat, explicit dan implicate. Di situ disebutin bahwa quantum entanglement secara ruang maupun waktu terlihat jauh di eksplisit tapi terhubung dan tiada jarak di implicate order ya. Jadi ketika ini trust the process terus, dia berproses terus walaupun ketika akhirnya terpisah jarak ruang dan waktu, tapi hasil yang sudah diproses ini akan vibrasinya itu tetap ada. Contohnya adalah ketika kita memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, kita terkoneksi dengan anak, maka ketika anak kita ada jauh dari kita, ada di luar kota, bahkan sampai ada di luar negeri pun, dia akan tetap terkoneksi sama kita. Dia tetap akan terasa aman dan nyaman ketika ada kesulitan, dia carinya adalah orang tuanya. Jadi seperti itu. Nah, menariknya adalah bicara soal parenting, itu bicara soal anak-anak. Anak-anak itu kan generasi nanti. Jadi kalau ingin merubah dunia, mulailah dengan merubah diri kita, terutama kepada anak-anak, terutama kepada generasi muda. Dari situ nanti akan perubahan terjadi. Itu aja mungkin, Agi. Thank you. Ya, luar biasa. Terima Singkat. kasih Ina. Ya. Terima kasih Ina, luar biasa. Oke. Selanjutnya kita Pak undang Mr. Anthony dari Marta. Silakan, Ton. Oh ya, selamat malam. Wah, terima kasih sudah ditaruh di tempat terakhir. Aku punya tugas pertama berarti gini, mungkin
Pertama benang merah dulu kali ya. Aku rasa sih teman-teman semua juga pasti udah ketemu lah rasa-rasanya gimana. Tapi kan tadi yang satu ngomong ini, satu ngomong itu. Mungkin pertama aku membantu karena aku juga senang mengamati. Jadi kita coba lihat sedikit benang merah beberapa. Aku ngeliat sih catatan. Salah satunya tentang aku baru baca presentasinya Agi tadi sekilas sempat di-share. Tapi rupanya ada beberapa hal yang kalau didengar itu baru lebih jelas. eh Gini, kita ngomong vibrasi-vibrasi macam-macam. Tapi barang apa sih vibrasi itu? Sampai sekarang mungkin belum belum jelas vibrasi itu barang apaan sih. Ini kita nggak dari tadi ngomong vibrasi-vibrasi terus. eh Satu titik kita bisa bilang pertama, kita ada di sini, ada berapa 100 sekian orang di sini. eh Secara sadar atau nggak sadar, sebetulnya kita sedang tune in bahasa radio tadi ya. Kita sedang tune in dengan vibrasi prosesnya. Karena kalau enggak, kalau kita sendiri tidak selaras dan tidak tune in, eh, dibayar pun juga mungkin nggak mau ikutan ini acara apaan sih? Hukum vibrasi, terus nanti ngomongin kuantum fisika, terus ada ngomong iblis-iblisan, ngomong membelah awan, tiba-tiba kok ada hubungannya sama orang tua anak. Ini apaan gitu. Dibayar aja mungkin nggak mau. Ini mungkin ajaran sesat kali. eh Iya, tapi secara langsung atau tidak langsung, somehow kita kita energi kita itu tune in dengan vibrasi bersama. Itu satu praktek sederhana yang sebetulnya sedang kita lakukan saat ini. Jadi kalau kita tidak tertarik atau tidak terpanggil sama sekali, barangkali pertama kita mungkin nggak akan ketemu grup atau orang tertentu yang akan mendatangkan undangan ini. Itu satu. Dua, kita juga belum tentu ngelihat ini apa sih? Kayaknya sesuatu yang aneh. Ah, udahlah, mendingan aku tidur aja atau mendingan aku melakukan hal yang lain dan sebagainya. Maka ada hal-hal yang terlihat dan tidak terlihat. Kalau tadi dibilang implisit dan eksplisit. Macam-macam sih kalau kalau kita mau lihat ya. Misalnya singkat ya. Satu contoh, manusia zaman sekarang tuh kan kita berpikirnya banyak berpikir logika dan sains. Maka kita kita ambil contoh sains saja. Eh, Penelitian sekarang sains fisika modern misalnya itu semakin lama semakin menemukan dan semakin membuktikan, walaupun belum bisa dijelaskan ya, tapi kurang lebih menemukannya bahwa eh, fisika dunia kuantum yang sekarang-sekarang ini 100 tahun terakhir lah mulai terkenal, itu dunia yang tidak bisa dinalar sebenarnya. Misalnya dadu, dadu ada 6 sisi. Kalau kita ngelempar dadu kan ada hasil antara 1 sampai 6. Contohnya, di dunia kuantum, katakanlah di alam kuantum, ada dadu 6 sisi. Sebelum ada yang mengamati dadu itu nilainya 6-6-nya semua. Tapi begitu ada yang ngamati, eh, akan muncul salah satu nilai dari 1 sampai 6. Misalnya begitu. Sedangkan ini sesuatu yang nggak bisa dipahami. Di dunia kuantum semuanya terjadi secara bersamaan, katakanlah begitu. Ah, itu satu. Lain lagi, apa hubungannya sekarang dengan kita, pengalaman kita ya sebagai manusia? Aku nyambungin dengan yang jelas-jelas aja. Eh, Silahkan amati sendiri sekarang. Sekarang ini, amati saja. Aku ada di sini. Di pengalamanku saat ini, yang sudah jelas ada pengalaman tubuh fisikku. Itu sudah sangat jelas. Di balik pengalaman tubuh fisik, ada sesuatu yang lebih halus. Tapi jelas ada,
yaitu pikiran. Kita sama-sama berpikir sekarang ini kan, maka kita bisa mendengarkan, bisa sambil mencerna dan sebagainya. Tapi lebih halus lagi adalah suatu dunia emosi yang sebetulnya dalam tanda kutip mengendalikan pikiran kita. Kalau mood kita bagus, hari-hari di mana mood kita lagi bagus, pikiran-pikirannya cenderung positif. Hari-hari di mana mood kita lagi kurang bagus, pikiran-pikiran yang muncul akan cenderung negatif. Otomatis pikiran yang positif akan membawa kecenderungan untuk menjadikan tindakan yang lebih produktif, misalnya negatif sebaliknya. Tapi kita lihat ya, ada ada hal-hal yang lebih halus dan lebih halus dari fisik masuk ke pikiran, masuk ke emosi. Ah, di balik ini sebetulnya kalau kita mengamati lebih dalam lagi, ada dunia yang lebih halus. Nah, ini yang biasanya ya katakanlah ini Pak Tio atau siapa biasa biasa yang ngerti ini. Ada atau teman-teman mungkin ada beberapa juga yang sudah mempelajari ada banyak lapisan tubuh. Misalnya ada yang bilang ada 7 lapisan tubuh, ada yang bilang 12, ada yang bilang berapa sekian. Ada sekian banyak lapisan tubuh. Tapi kalau bisa kita ambil contoh dari yang Agi tadi aja. Ada fisik, ada eterik, ada astral, ada kausal ya kalau nggak salah. Ah, ada tubuh yang agak halus. Katakanlah ini tubuh energi saja lah. Kita katakan semua itu kita rangkum jadi satu tubuh energi yang halus. Yang lebih halus dari emosi, tapi kita belum nggak bisa dirasakan dengan jelas. Ah, kalau kita lihat-lihat, akhirnya di dalam tubuh energi ini, kita kita sementara kita bilang inilah vibrasi. Sumber vibrasi utama kita ada di sini. Ini kalau mau kita analogikan, katakanlah ini softwarenya hidup kita lah, softwarenya manusia. Jadi kalau kita punya HP atau kita punya komputer sekarang, itu ada softwarenya. Software itu memungkinkan komputer ini untuk beroperasi dengan kecepatan tertentu, dengan kemampuan tertentu. Artinya dia punya range, batasannya. Dia bisa 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 beroperasi seperti apa, bisa berpotensi seperti apa juga. Lalu dia punya program-program tertentu. Program-program ini yang kemudian secara secara individu kita alami menjadi kecenderungan untuk merasakan hal tertentu, reaksi emosi tertentu, lalu pikiran dan perbuatan. Oke, kurang lebih itu ya. Aku cuman merangkum sedikit. Tapi kemudian aku cuma pengen lihat ini. Karena selalu ini pertanyaan sejuta umat kan. Kita udah ngomong vibrasi ini, vibrasi itu. Kita tinggal tune in dengan vibrasi yang tepat segala macam. Tapi pertanyaan sejuta umat selalu gimana caranya? Gimana cara kita untuk tune in ke dalam vibrasi yang lebih tinggi, ke dalam emosi yang lebih positif untuk menciptakan hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih lebih bahagia, lebih penuh sukacita, pengalaman hidupnya, at least seperti itu. Gimana caranya? Sebetulnya ini udah disinggung juga sama Agi, jadi aku cuma nyambung-nyambung doang. Aku kemarin malam aku dapat satu cerita dan ceritanya menarik sih menurutku. Cerita tentang seorang Zen Master. Eh, Zen Master kita tahu ya. Kalau ada yang belum pernah mendengar Zen, Zen itu salah satu aliran Buddhisme. Kalau di Jepang namanya Zen, di Cina namanya Chan. Biasanya tradisinya ada satu orang guru. Nah, nanti ada ada muridnya yang mungkin belajar dengan dia sekian tahun segala macam di eh, satu apa ya, semacam eh, ya rumah tertentu lah. Ah, jadi biasanya dalam cerita-cerita Zen itu ada satu orang guru, lalu ada muridnya, ada beberapa orang murid. Suatu ketika mereka minum, lagi pergi ke sebuah rumah teh, kedai teh, lagi minum bersama. Tiba-tiba ada gempa besar. Lah, orang-orang panik segala macam.
Orang-orang mau lari segala macam cari perlindungan dan sebagainya. Nah, sang guru Zen cuma diem di tempat lalu tetap minum dari mangkoknya. Dia sadar murid-muridnya ini ngamatin nih. Murid-muridku ngamatin aku tetap tenang, santai aja. Tapi dia nggak ngomong apa-apa karena guru Zen selalu tenang, selalu compose gitu ya. Oke, lanjut. Suatu titik beberapa hari setelahnya lagi lagi belajar bersama, ada seorang murid bertanya tentang biasa pertanyaan tentang mindfulness, tentang meditasi. Ah, ini nih waktunya aku menyinggung pikirnya si guru Zen, menyinggung tentang apa yang terjadi beberapa hari lalu. Kalian ingat nggak? Berapa hari yang lalu, saat ada gempa, orang-orang panik, aku tetap duduk tenang dan meminum dari cangkir tehku. Oh iya, iya ingat. Ya itu. Itulah mindfulness. Jadi ketika situasi luar tetap tetap ricuh, ak- mindfulness dan meditasi adalah aku bisa kita bisa duduk dengan apa yang ada di depan kita dan menikmati teh kita. Oh gitu. Ngangguk-ngangguk. Tapi tiba-tiba satu satu murid bilang, "Iya guru, itu betul. Tapi kemarin itu kayaknya guru kayaknya guru minum dari mangkok yang isinya kecap asin deh, bukan teh itu." Jadi jadi ini jadi guru Zen pun juga bisa berpura-pura sebenarnya. Ah, apa ya? Tadi kan sempat disinggung. Perubahan itu bukan sesuatu yang artifisial, bukan sesuatu yang sifatnya sikap bertindak luar saja fisik. Seringkali kita bilang bahwa ada cukup populer sekarang, fake it till you make it gitu ya. Artinya ya udah pura-pura aja melakukan sesuatu yang kita inginkan, sifat-sifat yang kita inginkan sampai kamu bisa sebetulnya bisa, tapi itu caranya agak panjang karena kita mulainya dari segi fisik yang kita tahu sebetulnya fisik itu dipengaruhi oleh pikiran, pikiran itu dipengaruhi emosi, emosi itu dipengaruhi vibrasi softwarenya. Jadi sebetulnya perubahan vibrasi ini terjadi pada softwarenya. Jadi kita update OS kita sebetulnya. Bukan ngubah pikiran, bukan mari bertindak positif saja, bukan hanya mari berpikir positif, iya itu perlu. Bukan hanya mari memiliki emosi positif, walaupun sebetulnya kita nggak tahu punya emosi positif caranya gimana kita nggak tahu. Karena itu biasanya reaksi otomatis. Mari kita update OS-nya sebenarnya, update software yang membuat tendensi-tendensi ini. Kalau itu udah diupdate, nanti otomatis sistemnya kan akan ke restart kayak kita update komputer atau update HP, itu sistemnya biasa ke restart, program-programnya ke install ulang. Jadi eh iya, nanti program-program baru yang barangkali lebih positif, yang lebih sesuai dengan vibrasi yang kita inginkan, itu bisa bekerja. Karena kalau misalnya masih Windows XP, mau disuruh buka Microsoft Office yang 2021 atau disuruh buka eh, Zoom mungkin juga udah nggak jalan. Windows XP mungkin udah nggak bisa buka Zoom juga bahkan. Nah itu, maka kita mesti update OS-nya supaya program-program yang lebih canggih bisa bisa bekerja. Maka dengan kata lain sebenarnya aku simpulkan sedikit, apa sih maksud update OS ini? Update update OS ini yang sering dibilang transformasi sebenarnya. Tapi transformasi bukan hanya transformasi transformasi dalam artian kita berpura-pura, tapi transformasi yang sebenarnya adalah artinya ada sesuatu dari yang lama yang harus hilang. OS yang lama harus dibuang. Ini sebetulnya tantangannya biasanya di sini. Karena kita seringkali identitas kita, kepercayaan aku ini siapa, aku ini harusnya begini, hidup tuh harusnya seperti ini. Itu berkaitan dengan OS yang lama, softwarenya itu. Ah, maka pertama-tama, maka dari tadi ada banyak kata kunci. Tanggung jawab terutama, salah satu kata kuncinya. Maka pertama-tama kita harus melihat, kondisi-kondisi hidupku saat ini, pengalaman-pengalamanku yang mengundang emosi tertentu, pikiran tertentu, itu tanggung jawabku sebetulnya. Karena aku tune in dengan vibrasi tertentu, maka aku memiliki pengalaman ini. Akulah yang mengundang pengalaman itu, bukan kejadian dulu loh. Jadi
eh, mengalami kekacauan apapun, bahwa bencana alam, oke lah nggak terlalu jauh lah, bencana alam terlalu banyak lingkupnya. Mungkin ditipu katakanlah, atau kecelakaan kecil, kadang-kadang kita secara vibrasi tune in dengan pengalaman seperti itu. Maka maka kita kita pertama menyadari, mungkin aku nggak tahu itu softwarenya seperti apa, tapi aku tahu ada software yang mendatangkan ini. Maka aku bertanggung jawab dulu. Aku punya tanggung jawab karena aku yang mendatangkan, menciptakan software ini. Dari situ baru pelan-pelan, kalau kita udah sadar, baru kita bisa tinggalkan. Kalau udah bisa ditinggalkan, baru kita legowo. Ya waktunya ini, kendaraan ini, waktunya perangkat ini diupdate OS-nya. Karena kalau kalau kita masih suka dengan OS yang lama, software yang lama, ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi aku mungkin lebih menegaskan ke arah sana. Jadi sekian banyak tadi vibrasi, kita lihat contoh-contohnya, prinsip-prinsipnya. Lalu bagaimana? Aku cuma menekankan bagaimana kita tune in dengan vibrasi yang lebih tinggi ya. Pertama dengan menyadari aku memiliki fungsi-fungsi hidup tertentu yang tidak bekerja untukku sebenarnya. Kita hadir di sini sebenarnya kan juga pasti secara intuisi kita tahu ada sesuatu yang lebih di dalam hidup ini, yang kayaknya hidupku sekarang ini ada sesuatu yang terbatas dan ingin aku lampaui. Maka kita datang ke tempat ini karena kalau kalau kita merasa cukup-cukup aja, ya buat apa? Kayaknya nggak akan terdorong sama sekali untuk ikut acara seperti ini. Ah, jadi mulai dari sana, mulai dari menyuburkan rasa keinginan untuk melompat itu. Nanti pelan-pelan kita akan melihat sendiri. Ah, ini ada hal-hal yang memang ternyata vibrasi-vibrasi lama yang perlu ditinggalkan. Jadi lama-lama kan mudah. Lalu lama-lama sebetulnya ketika itu udah lepas, update OS-nya akan terjadi dengan sendirinya. Dan ya, nanti tentunya akan ada banyak hal yang menarik lah yang terjadi di dalam hidup yang tidak terduga. Karena kita sinkron dengan frekuensi vibrasi yang baru, otomatis akan mengundang pengalaman-pengalaman yang baru, spektrum emosi yang baru, inspirasi pikiran yang baru, dan fisik ini akan mulai muncul perubahan yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kita nggak menduga. Oh, ternyata aku bisa tuh melakukan ini dan itu. Oke, mungkin itu dulu dari aku karena udah agak panjang. Thank you. Ya, terima kasih Antoni, keren, keren sekali. Ini satu pertanyaan menggelitik. Satu pertanyaan menggelitik adalah tadi disebut upgrade OS ya. Upgrade OS ini seperti mungkin yang disebut upgrade kesadaran gitu ya. Apakah sama? Yes. Ya, kalau yang tadi jadi ada sesuatu yang perlu ditinggalkan, mungkin belief system, mungkin eh, apa perilaku, pola perilaku, mungkin eh, emosi yang reaktif, mungkin hal-hal yang pokoknya yang vibrasinya kurang bagus gitu, atau apapun, atau apa gitu ya, mungkin bisa lebih konkretnya apa gitu. Kalau upgrade OS ini kan teman-teman mungkin bisa kepengen lebih tahu gitu, Antoni. Iya, upgrade OS mayoritas sebenarnya memang belief system. Karena ini yang wujudnya paling jelas ya kalau disebut vibrasi ya. Salah satu belief system yang paling jadi racun, eh, banyak dari kita adalah belief system bahwa pertama, aku ini terpisah dari kehidupan. Jadi kita ini saling terpisah. Padahal silahkan buktikan sendiri aja. Tutup aja hidung nih, tutup hidung, tutup mulut, 5 menit aja. Belum belum nyampe 1 menit pun kita udah akan berasa sendiri. Oh, ternyata itu aku satu dengan kehidupan. Karena kalau 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 ini ditutup, nggak bisa. Kita kita tidak bisa hidup sendiri, gitu kan? Itu salah satu sebenarnya. Tapi kalau belief system yang lebih 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 dekat lagi, katakanlah biasa kita kita semua senangnya dengan apa, keberlimpahan gitu ya. Salah satu belief system yang cukup cukup kuat itu adalah belief system tentang kekurangan, tentang bukan kekurangan, aku lebih senang ketidakberdayaan. Karena ini bukan masalah uang,
bukan masalah harta, tapi ini masalah keberlimpahan adalah masalah energi. Jadi kalau kita merasa somehow hidup ini terbatas, diri kita terbatas tadi ya, terpisah dan terbatas, maka otomatis kita akan merasa energi, daya hidup kita juga rendah dan terbatas. Otomatis ya ini karena kita hidupnya dunia modern sekarang besarnya tentang uang, maka rentetannya akan ke uang biasanya. Bahwa aduh uangku tidak cukup dan sebagainya, cara mendapatkan uang sulit dan sebagainya. Itu cuma rentetan yang panjang. Maka ketika kita cuma melihat sebatas uang, biasanya nggak selesai nih masalahnya. Lama selesainya karena ada belief system yang namanya ketidakberdayaan ini. Nah, itu salah satunya. Dan ya ini biasanya kita memang perlu mengevaluasi beberapa hal. Salah satunya memang betul tuh Pak tentang belief system. eh Ya, umumnya sih biasanya dibilang di subconscious mind ya. Ini tersimpan macam-macam hal yang tersimpan di subconscious mind itu menciptakan eh, tendensi, kecenderungan yang tidak disadari. Nah, ini yang tidak disadari ini kan jadi kompulsif. Kita kalau ada kejadian apa, kita cepat-cepat bereaksi dengan cara tertentu. Bereaksi dengan cara tertentu yang seringkali kita anggap itu diriku. Bukan, itu cuman subconscious kita. Itu cuman tendensi program kita yang sebenarnya harusnya jadi update. Jadi kalau kita punya komputer atau punya HP, kadang-kadang kalau udah waktunya update OS kan ada muncul notifikasi itu. Oh, waktunya update OS. Kalau kalau Windows, aku pakai Windows. Jadi aku tahu ya Windows. Kadang-kadang kalau mau dimatiin ada opsi update and shutdown atau update and restart. Bisa sih shutdown doang. Kita bisa memilih untuk shutdown. Nah, sebenarnya setiap setiap kegalauan, setiap kekacauan, setiap kekisruhan yang kita alami ya, pengalaman internal ini ya, bukan luar, pengalaman internal dulu. Setiap kekacauan yang kita alami, ini sebetulnya itu notifikasi, waktunya update OS. Nah, ya kalau kacaunya masih kecil ya nggak apa-apa. Kayak ya udah kita notifikasi pertama update OS mungkin kita nggak usah update. Besoknya masih bisa jalan. Tapi lama-lama kalau udah 1 tahun, 2 tahun OS yang harusnya udah canggih banget, kita masih pakai OS yang butut. Nah ini lama-lama komputer yang nge-lag, mau jalanin program apa kok nggak bisa. Nah ini nih, jadi lama-lama tinggal kita memutuskan aja mau update OS-nya ketika notifikasi pertama muncul atau kalau udah bertahun-tahun ditumpuk-tumpuk atau berhidup-hidup ditumpuk-tumpuk lama-lama sampai udah udah penyakitan kayak udah sampai dan sebagainya sampai semuanya nge-lag sampai semuanya ngehang. Nah, Baru nanti tinggal restart. pilih sendiri mau yang mana. Ganti handphone. Ganti handphone. Ganti handphone. Oke, menarik sekali, Anthony. Sebentar, saya akan menambahkan add spotlight ke Agi dan ke para pembicara yang lain. Sekarang, silakan Agi, silakan dikomentarin atau silakan Agi. Oke, terima kasih Anthony. Sedikit penambahan dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan Kibalion, silakan nanti saya kirim di grup atau silakan Japri. Jadi memang Kibalion itu membedakan 3 bidang utama ya, tapi masing-masing bidang itu nanti ada sub bidangnya ya. Jadi nanti ada minor plane dan di situ kan memang ada nanti perbedaan antara physical, etheric dan energetic planes ya. Jadi bagaimana antara materi dan energi apa yang menghubungkan ini adalah etheric plane. Mungkin ini yang mungkin dimaksud Anthony tadi seketika kita bicarakan bahwa sebenarnya ada banyak sekali bidang resonansi, bidang atau lapisan resonansi terkait kita sendiri bahkan di dalam fisik, di dalam astral, di dalam spiritual kita ada lebih dari satu. Yang kedua ini menarik sekali omongin perangkat lunak karena kembali lagi ke siri pertama di mana kita banyak sekali berbicara bagaimana mentalisme daya cipta kita doing magic ya. Sedang kita berpikir dan mengolah perasaan sebenarnya kita menciptakan realitas sekitar kita. Ini adalah proses magic ya, proses yang sangat magis bagaimana kita menciptakan realitas sekitar dan di situ sering sekali
prasangka kita itu sangat mempengaruhi. Nah, di sini sistem operasional atau perangkat lunak ini sebenarnya banyak sekali hal di dalam abstraksi atau metaforanya Anthony. Alam bawah sadar bisa, preconscious bisa, prasangka-prasangka yang kita bawa di dalam superego atau ego itu juga bisa ya. Bagaimana kita dididik, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Ini menarik sekali karena aku baru dengar kemarin ada yang share di grup bahwa sebenarnya pemaksaan perangkat agama bagi anak yang di bawah usia 18 tahun itu sebenarnya menantang hak asasi manusia. Ya, jadi di situ mungkin saya bukan orang yang membawa banyak sekali wounds dari salah satu agama, tapi saya juga menyadari bahwa kita diwarisi misalnya seperangkat agama di situ kita ada ajaran-ajaran yang sudah akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan pikiran dan perasaan ini akan mengandung vibrasi dan akhirnya itu seperti akan magnet akan mengundang peristiwa-peristiwa yang serupa. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang saya ingin jawab karena ini mungkin tema saya banget. Jadi ada yang tanya tadi eh, bagaimana apakah tempat kita tinggal ini akan mempengaruhi bagaimana keberadaan kita? Saya coba cari pertanyaannya tadi bagaimana tepatnya? Apakah vibrasi tempat kita tinggal bisa mempengaruhi kita, Andriana? Terima kasih pertanyaannya. Jawaban saya ya dan tidak. Ya, jadi ini pertanyaan yang yes and no sekaligus dalam arti bahwa tentunya vibrasi tempat kita tinggal akan kita menerima sebagai receiver atau penerima vibrasi, resonansi. Tapi kalau kita ada kesadaran sebenarnya kita juga bisa menghindari supaya itu tidak berdampak negatif kepada kita. Contohnya kan ya, misalnya tinggal di area selam ya, kotor, tidak terawat, kita melihat banyak sekali apa ya kesenjangan sosial di sekitar kita itu pasti sesuatu yang akan mempengaruhi suasana hati dan pikiran kita. Namun, seketika kita lawan dengan kesadaran itu juga bisa dicegah. Tapi mungkin bisa dikatakan ini salah satu basic need manusia untuk memiliki tempat tinggal di mana merasakan nyaman dan aman. Jadi silakan ini dipikir ulang bagaimana tempat di mana kita tinggal sudah benar-benar menjadi home bagi kita, sudah benar-benar kita merasakan kenyamanan di situ, kita benar-benar merasa kayak wah, my home is my castle ya, istana rumahku ini ya, istanaku rumahku. Atau kita merasakan kayak, wah aku nggak senang berada di rumah, lebih suka keluar. Kalau di rumah merasa mumet, mungkin ada orang atau benda atau suara atau sesuatu yang mengganggu kita sehingga kita tidak nyaman. Jadi ya bisa dikatakan yes dan no sekaligus. Ya, jadi ini kembali lagi ke kesadaran. Tapi aku sebagai orang yang menyadari betapa pentingnya bagi saya untuk berhubungan dengan alam yang belum dirubahkan oleh manusia, ya saya tinggal di gunung. Di mana ya sekeliling saya adalah rumah, rumah sekeliling rumah itu adanya pohon, bambu, burung, tanaman. Karena saya merasakan, iya, tempat saya jadi nyaman sekali. Bahkan orang-orang yang hadir mengatakan, wah di sini enak sekali ya. Nah, ini bukan berarti semua orang harus pindah ke gunung ya. Karena kan kenyamanan masing-masing itu sesuai dengan frekuensinya. Kalau saya mungkin karena dibesarkan saya TK aja TK hutan, jadi keinginan dan urge untuk berada di alam itu sangat tinggi. Tapi mungkin orang lain cukup kalau mungkin taruh pot-potan tanaman di depan. Ada orang lain yang mungkin kenyamanannya justru berasal dari ada apa lampu-lampu neon di dalam kamar yang berwarna-warni dan ada tulisan thunder ya. Jadi ya up to you. Tapi yang jelas menurut saya itu sangat mempengaruhi kita. Terima kasih. Silakan ke pembicara lain. Sorry, Ya. sorry. Nah, apakah ada yang mau menambahkan eh, yang tadi itu tentang pertanyaan dari Adriana tentang tadi apakah suatu tempat vibrasi suatu tempat mempengaruhi diri, gitu ya, betul ya? Silakan, Anthony atau Mr. Julio nih tadi yang bereksperimen banyak nih. Kalau saya dari pengalaman saya, suatu tempat mempengaruhi vibrasi, ya menurut saya jawabannya.
Itu pengalaman saya contohnya begini ya. Kita datang ke tempat angker misalkan. Oh, udah langsung terasa tuh, wow, ada hantu, ada apa. Coba kita datang ke tempat yang nyaman, rileks. Malah kita di tempat itu juga merasa enak gitu, nyaman. Kan vibrasi kita juga lain gitu loh. Jadi ada perbedaan vibrasi antara kita berada di posisi yang memang katakanlah disebut angker tadi dengan yang nyaman itu beda gitu. Nyaman semisal ya kita di pantai kan, menikmati alam atau seperti Agi tadi di gunung gitu. Itu kan eh, bagi yang senang alam atau apa ya itu high vibe gitulah. Itu dari saya sih, simpelnya begitu. Pengaruh ya menurut saya. Oke, yang lain. Nah, ini menarik ya, karena saya justru tempat yang disebut tempat angker dan orang di situ punya banyak prasangka tentang alam gaib dan lain sebagainya. Misalnya di Alas Purwo Banyuwangi, saya justru merasa nyaman, homey sekali. Gimana ini? Karena karena sejenis Agi. Karena Ya, nah makanya kembali lagi, nyaman itu apa? Bagi orang tertentu ya, mohon maaf, nyaman itu adalah, oh, kamar yang tertutup rapat, suara cahaya nggak masuk, kita pasang AC dan lain sebagainya. Itu bagi saya kematian. Karena apa? Bagi saya yang dibutuhkan itu jendela dibuka, bisa lihat hijau dan lain sebagainya. Jadi masing-masing itu pasti punya preferensi. Sesuai apa? Ya, sesuai dengan di mana dia zona nyamannya secara frekuensi ya. Jadi iya, bagi Ya, orang tertentu rumah ya. saya juga akan dibilang angker. Bahkan orang yang mungkin lagi gusar hatinya itu di tempat saya takut. Tapi orang lain yang datang dengan niat baik akan mengatakan, wah nyaman sekali. Saya dalam hal ini membicarakan secara general ya, bukan bukan spesifik. Jadi umumnya gitu. Oke, Umumnya oke. kalau yang begitu angker, yang begini baik begitu. Oke, oke. Ya, saya paham. Aku juga nggak nyaman di alas roban misalnya ya. Nah, itu angkernya sama nggak menyenangkan gitu. oke, Oke, lantas thank you, Julia. eh jadi jadi ada yang nambahin nggak Ina mungkin atau Anthony? Iya, Apakah kalau vibrasi saya tempat sih, kita? rasa tempat tinggal itu pasti terpengaruh ya. Makanya ada ilmu feng shui kan. Zaman dahulu kala itu kan sebenarnya ya ada hubungannya antara tempat kita di mana kita tinggal dengan energi di diri kita ya. Kalau di feng shui dulu kan katanya rumah nggak boleh tusuk sate. Itu kan sebenarnya karena energinya, vibrasinya yang kayak ketembus gitu kan. Ya, tapi kalau kita bisa mensiasatinya, kita juga bisa apa ya, membalance-nya. Kan kita ini kan transmitter dan receiver gitu kan, tinggal itunya diberesin ya, tentunya bisa teratasi ya. Sama seperti Agi, dulu waktu kecil saya rumahnya sebelah kuburan dan main di atas kuburan gitu, tapi oke-oke aja gitu. Jadi eh, ya ada menurut saya pengaruhnya, tinggal balik lagi ke manusianya bagaimana mensikapinya ya. Itu aja sih menurut saya. Ya. Terus ini ada pertanyaan yang menarik nih. Cara cepat menaikkan vibrasi itu seperti apa? Nah, cara cepatnya gimana? Nah, nanti ini sambungannya ada sambungannya nih teman-teman. Sambungannya Oke. apa? Itu nanti kenapa Kaibelian di diprakarsai oleh Agi? Karena saya minta Agi nanti di grup SYP untuk bicara tentang sigil, ya kan? Nah, sigil ini kayak semacam talisman dan sebagainya. Nah, itu ada cara cepat juga. Nah, cara cepat berarti ke dukun. Nah, berarti ke dukun. Nah, Oke, aku boleh langsung ya, shortcut. Ya, jadi ya, gini. ya, Kenapa Anda mau menaikkan frekuensi? Apakah ya. frekuensi tinggi itu mesti bagus? Belum tentu ya. Frekuensi itu adalah fenomena fisik dari sebuah vibrasi, ya. Vibrasi yang punya frekuensi rendah itu juga bisa sangat menyembuhkan, sangat relaxing, sangat menyenangkan. Dan saya yakin di sini banyak sekali praktisioner yang sudah pernah bekerja dengan aneka vibrasi juga akan mengatakan sebenarnya yang penting bukan rendah atau tingginya frekuensi, tapi bentuk gelombangnya itu rapi atau tidak.
Karena Anda itu punya misalnya nanti high frekuensi tapi kacau atau tidak stabil, itu kan adalah vibe yang tidak baik. Jadi jangan mau menaikkan frekuensi secara instan, tapi biarlah itu adalah proses yang terjadi pelan-pelan, melibatkan tiga lapisan atau bidang atau dimensi di dalam keberadaan kita, yaitu fisik, astral maupun spiritual. Terima kasih. Yang lain silakan. Kalau saya lebih suka yang selaras, mengikuti ritmenya seperti apa gitu kan. Itu sih. Jadi bukan selalu di tataran tinggi gitu. Kadang-kadang dari tataran rendah kan kita jadi tahu yang atas gitu kan. Jadi selaras aja. Kan kita hidup di dunia ini sebenarnya kan untuk evolve ya. Untuk bertransformasi. Jadi ya transformasi yang dari bawah ke atas ya itulah. Memaknainya seperti apa. Saya Oke. sepakat dengan Bu Ina yang sampaikan tadi. Jadi frekuensi bawah pun itu adalah trigger untuk frekuensi atasnya gitu. Jadi dia balance gitu, seimbang. Tetap ada unsur pentingnya juga frekuensi bawah menurut saya. Itu aja sih tambahan saya. Trigger ya Ya, jadi untuk jadi frekuensi ke intinya atasnya. sebenarnya antara frekuensi dan vibrasi yang dimaksud itu kan berbeda ya. Vibrasi walaupun itu sebuah getaran, frekuensi adalah suatu getaran itu naik turun kemudian ada bisa diukur. Nah, Ya, artinya berbeda ini kan ya. Kira-kira iya. bisa dijelaskan lagi mungkin Antoni atau Agi atau yang lain atau Bu Ina Iya, atau aku eh, aku nambah sedikit tapi nggak terlalu menyinggung istilah barusan ya. Ini aku saran saja sih, karena ini apa ya? Ini pengalaman dengan bereksperimen dengan diri sendiri juga. Ada hal-hal yang lebih baik tidak dikatakan keluar, tapi dikatakannya ke dalam saja. Jadi, terutama misalnya salah satu contohnya tanggung jawab tadi. Eh, Tanggung jawab itu jadi sesuatu yang jelek sekali kalau itu kita bilang ke orang atau orang bilang ke kita, kamu bertanggung jawab untuk melakukan ini. Itu sesuatu yang eh, seringkali membuat sesuatu yang tidak nyaman lebih banyak. Itu satu. Nah, jadi contoh misalnya tanggung jawab itu barangkali sesuatu yang memang lebih baik diucapkan ke dalam saja. Aku punya tanggung jawab atas hidupku dan sebagainya. Salah satunya lagi juga termasuk tentang eh, tentang menaikkan frekuensi. Artinya bukan bukan diucapkan keluar bagaimana caraku menaikkan frekuensiku dengan cepat, tapi katakanlah ucapkanlah ke dalam frekuensiku seperti apa saat ini dan hidup seperti apa yang ingin aku alami, katakanlah gitu. Artinya hmm, ini sebetulnya nyambung sama tempat tinggal dan sebagainya. Kalau kita membangun sebuah sikap batin, intinya ada sebuah kesadaran dan sikap bahwa aku ingin hidup sebaik-baiknya, aku ingin mencapai potensi tertinggiku sebagai manusia, katakanlah begitu. Dan otomatis segala macam hal nanti yang akan mendukung untuk mengarah ke sana itu akan datang sendiri. Inilah hukum vibrasi salah satunya ya. Inilah hukum synchronicity. Jadi masalah tempat tinggal, masalah orang, atau apa yang nyaman, bukan nyamannya. Jadi kembali lagi bukan kita ucapkan keluar, aku tidak nyaman dengan ini, bukan. Kita lihat nyaman itu dalam artian apa? Apakah nyaman, balik lagi nyaman bisa jadi dalam artian ini zona nyamanku. Artinya zona nyamanku adalah penjara kecil yang belum belum ingin ku belum ingin ku dobrak sendiri. Itu bisa satu sisi. Tapi bisa juga nyaman itu maksudnya ketika aku berada di tempat ini atau aku berada bersama orang ini atau lingkungan ini, di dalam sini ada yang rasanya membuka luas. Artinya ada sesuatu interaksi di situ ya yang tadi bisa jadi didukung dengan Hong Shui dan sebagainya yang membantu mendobrak batasan di dalam sini. Ya tadi belief system atau apapun energinya katakanlah menjadi lebih lebih lancar. Aku sih cuma aku mau menambahkan itu aja sih. Jadi barangkali kita melihatnya lebih ke arah sana. Jadi bukan gimana caranya supaya cepat,
eh, siapa yang bertanggung jawab atas itu? Enggak. Pengalaman kita dimulai dari sini selalu. Jadi proses semua dimulai dari sini. Membangun sikap diri dalam menghadapi kehidupan, merespon kehidupan itu yang aku rasa ya, yang lebih dulu didahulukan untuk otomatis vibrasi itu akan naik dengan sendirinya. Itu akan otomatis tuning in itu akan otomatis update software itu akan otomatis secepat apa ya secepat kita eh tune in dengan dorongan evolusi di dalam sini. Karena ini dorongan evolusi alam bahwa kita ini semua ingin berkembang, ingin mencapai potensi yang lebih tinggi. Ini semua common di kita semua. Karena kalau enggak kita nggak akan ada di sini. Dan kita nggak manusia bahkan nggak akan ada. Kita cuma amuba semua, nggak akan jadi manusia kalau tidak ada dorongan evolusi alam. Ya, Oke, aku cuma menambahkan itu. Aku mantap. boleh tambahin sedikit, Tio. Boleh, banyak juga boleh. Oke, jadi sering sekali kita tahu Nusantara tempatnya banyak sekali tradisi mencari kesaktian. Apa itu kesaktian ya? Pasti mencari peningkatan daya di tingkat fisik maupun eterik maupun astral maupun spiritual. Di mana kita sering sekali juga lihat ada banyak sekali orang yang tiba-tiba menjadi gila, tiba-tiba menjadi tidak sehat ya. Saya selalu membawa metaforanya kabel ya. Masing-masing kabel listrik kalau kita beli di toko listrik kan pasti punya apa ya, sudah punya kapasitas ya. Jadi ini juga sesuai dengan kita. Oh, aku mau cepat sekali menaikkan frekuensi itu ibaratnya aku adalah kabel atau saluran energi yang mungkin kapasitasnya di saat ini karena belum disiapkan adalah misalnya 5.000 watt ya. Oke, dengan kekuatan 110 volt. Nah, kalau tiba-tiba aku, wah cita-citaku harus 220 dengan 10.000 watt. Apa yang akan terjadi pada kabel itu? Panas, bakar. Ya, rusak, hancur, kobong. Nah, kita harus Oh, juga memahami, kita di sini banyak yang belajar tentang cakra, bahwa ada sistem energi halus di tubuh kita yang tidak bisa kayak sekarang banyak sekali orang yang akan menawarkan ke kalian, wah, saya akan membuka cakra kalian, kundalini meditasi dan pada akhirnya itu bisa terjadi sementara, tapi sebenarnya orang itu hanya bisa memurnikan dan membuka cakranya untuk sendiri. Kenapa? Karena secara energetik belum siap. Itu iya. adalah proses pemurnian di masing-masing tingkat cakra yang kita harus melakukan dengan apa? Ya, seperti tadi Agi sudah memaparkan, dengan inner work yang intens, merefleksi diri, kontemplasi, selalu menyadari apa ini, kenapa ini, bagaimana saya, itu bukan hal yang bisa dilakukan orang lain atau bisa dilakukan tapi ibaratnya kayak eh, pintu kita masuk ke swalayan ya kan kaca fotosel dipaksa untuk buka, so biar buka biar nanti kita jadi apa? Ya portal energi untuk entitas-entitas yang juga tidak mesti diinginkan. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan proses pembukaan dan pemurnian kita sendiri, tapi dipaksakan. Jadi Anda jangan ingin cepat sekali menaikkan frekuensi, tapi siapkanlah diri untuk kenaikan yang Yes. seterusnya pelan-pelan. Makanya Ya. kan kayak ilmu sigil, itu sama. Sekarang banyak sekali orang di Indonesia tiba-tiba memahami, wah ada sigil. Apa yang mereka cari? Kekayaan, keberlimpahan, uang, power, Jodoh, dan jodoh, lain jodoh. sebagainya. Ya, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Hanya membuka portal energi untuk entitas-entitas rendahan yang mereka nanti tidak bisa mengendalikan. Akhirnya energinya ciprat sini, ciprat sana, istri sakit, anak sakit, orang-orang yang mungkin beli barang kita menjadi kecipratan energi negatif tersebut dan akhirnya justru rugi. Apakah ini memang cara sahnya untuk kita berada di dunia ini dan berkarya? Saya merasakan, ya, jangan selalu cari shortcut, jangan selalu cari cepat, karena tidak ada seperti itu. Apalagi alam itu tidak suka meminjamkan sesuatu terlalu lama. Jadi kalau sudah kita ngutang terhadap alam, ya dia akan nagih hutang dan itu hal yang tidak menyenangkan. Oke, jadi Anda ingin menaikkan frekuensi, jangan cepat-cepat, tapi pasti akan naik kalau Anda memang mengerjakan hal tersebut dari dorongan hati sendiri dan siap mendobrak diri dengan istilahnya Anthony. Terima kasih. Cakep. Berarti jangan shortcut ya. Intinya jangan shortcut. Prosesnya adalah evolusi. Pelan-pelan, bukan radikal, bukan revolusi. Begitu ya. Oke, Itu proses ya. Trust the berproses. process.
Oke, sekarang 21.50 kita akan selesai di 22. Nah, ini terakhir pamungkas. Nah, di sini ada Herwiratno. Mungkin bisa cerita tentang vibrasi. Benar nggak? Herwiratno kalau soal cerita cerita tentang pengalaman beliau kan banyak sekali. Apalagi masalah vibrasi. Banyak sekali. Ayo, silakan Mas Herwi. Dipamungkaskan, ditutup. Aku diingatkan ya, jangan lebih dari 5 menit. Oke, Nggak, 10 menit, 10 menit. 10 menit. oke, 10 menit. 10 menit. Tolong di spotlightkan. Ya, udah. Nah, oke. Oke, oke, oke. Oke, gini. Tadi disinggung dengan PowerPoint-nya Nyi Sinden Agi bahwa ciptaan adalah proses penurunan vibrasi dari roh mutlak, absolute spirit, ke materi. Oke. Ya memang begitu. Tapi apakah itu berarti buruk? Tidak, tidak. Terus kemudian ada hukum vibrasi dimensi 3 besar. Ada bidang fisik, astral, dan spiritual. Apakah mereka yang fisik lebih buruk dari astral, lebih buruk dari spiritual? Enggak. Karena itulah yang kemudian memang harus bekerja sama. Nah, saya ngomong ini dulu ya. Ilustrasinya adalah Sutio dibantu ini nanti. Tubuh fisik kita, tubuh kita manusia menurut saya nggak tahu ini Taoisme atau apa, kan terdiri dari, sekarang lebih mudah menggambarkannya karena ada komputer. Jadi terdiri dari tubuh fisik kita yang disebut hardware. Hardware tidak bisa berjalan. Hardware adalah untuk menjalankan software. Ya. Hardware tubuh fisik, softwarenya itu adalah soul, jiwa, whatever. Ya, itu. Tapi komputer ada hardware, ada software juga tidak bisa berjalan kalau nggak ada listrik, energi Qi dari alam semesta. Tapi karena manusia, karena ini adalah makhluk hidup, maka kemudian ada link. Link itu kurang lebih semacam, oke, kita pinjem-pinjem ya, High Spirit, Roh Kudus, whatever. Itu yang memandu. Oke. Nah, ya memang harus bekerja sama. Saya kok di sini pematiknya adalah Nyai Sinden. Kok nggak asik kalau kemudian mencontohkan dari agama Nasrani, bagaimana itu turun. Lebih baik yang menitis kalau dari wayang aja. Ketika Batara Wisnu, yang anggaplah itu adalah spiritual, kemudian harus bertugas dalam tanda kutip mengajari, turun, Dewa Wisnu harus turun menjadi avatar-avatarnya. Ada sekian avatar, 9 atau 10 terkenal, termasuk Rama, Krishna, Parasurama, dan segala macam. Ketika mereka menjadi manusia, bertugas menjadi manusia, ya kemanusiaannya harus turun. Emosi manusia turun, fisik manusia turun, walaupun high spiritnya lebih. Jadi ya termasuk kita-kita ini manusia, bisa jadi sebagian dari kita sebenarnya udah dari high spirit. Tapi kemudian karena kita bertugas di dunia, yang sok saya istilahkan misi jiwa itu, ya segala macam kemanusiaan kita akan turun, termasuk emosi dan frekuensi fisik dan segala macam. Ya, oke, itu. Nah, kita berproses di sini, kita berproses bersama di sini. Segala macam wisdom, kebijaksanaan kita di high spirit akan diuji oleh tugas kita di
frekuensi emosional dan fisik. Kalaupun kemudian berhasil, Anthony OS tadi. Jadi salah satunya kemudian, yang salah satu kemudian meningkat adalah softwarenya. Dengan perjalanan kehidupan ini softwarenya meningkat. Setelah softwarenya meningkat, apa boleh buat? Hardwarenya sudah tidak mencukupi lagi. Harus di-upgrade. Apa ton yang di-upgrade ton? Wah, macam-macam. Termasuk memori, termasuk segala macam. Cepatnya istilah-istilah itu. Ya sudah, pada satu titik hardwarenya, tubuh fisik kita, po ini akan mati, lenyap. Habis mati, dikubur, dikremasi. Chi-nya, listriknya kembali ke alam semesta. Link-nya, high spirit-nya, yang guidance-nya, ya balik lagi. Yang tertinggal adalah software-nya, alias hun jiwanya, alias soul-nya, yang kemudian perlu melanjutkan perjalanan pelajarannya. Bisa jadi perlu satu, perlu hardware, perlu jasad fisik yang lebih upgrade. Kedua, perlu lingkungan alam yang berbeda. Dan kemudian dengan bimbingan wisdom high spirit yang berbeda pula. Itu naik upgrade, kalau saya menyebut upgrade pelajaran misi jiwanya. Nanti Nyai Sinden Agi akan menjelaskan mungkin bagaimana Dewa Wisnu itu harus turun di beberapa yuga. Oke. Sebelum kali yuga dia apa, anggaplah begini supaya gampang lah ini nanti ini. Di yuga pertama masih kebanyakan orang baik. Yang yuga kedua mulai Setengah-setengah. lebih banyak orang baik. Yang yuga pertama baik semua lah, anggaplah gitu supaya gampang nih. Yuga kedua lebih banyak orang baik, sudah mulai ada orang jahat, maka kemudian Bathara Wisnu turun kemudian menjadi cerita Ramayana. Kemudian ketika kemudian udah yuga berikutnya udah separuh-separuh, imbang antara orang baik dan orang jahat dalam tanda kutip ya, maka kemudian Dewa Wisnu turun menjadi seorang Krishna dengan tugasnya masing-masing. Kemudian di Kali Yuga kurang lebih banyak orang jahat daripada orang baik, maka Bathara Wisnu turun menjadi avatar yang berbeda. Dan betul, untuk menaikkan upgrade frekuensi energi dan segala macam, hati-hati. Jangan kita botolnya botol plastik aqua, kita pengen high spirit, energi meleleh Anda. Meleleh Anda. Jadi bikinlah seperti botol laboratorium kimia, baru upgrade energi Anda. Alias kita harus memang bertahap. Ya, sadari, nikmati, dan syukuri ketiga frekuensi, baik fisik, astral, dan spiritual. Mainkan, selaraskan itu dengan baik untuk menjalani pelajaran jiwa kita. Terima kasih. Oh, keren. Dalam sekali nih. Dalam sekali, Mas Heru. Terima kasih atas kehadirannya. Agi, ya silakan ditutup atau Yani. Mana Yani? Terima kasih bintang tamunya malam ini luar biasa. Ya, nanti sesi spesial untuk Mas Herwi 2 jam ya Coach ya, dispesialin. Biar Mas Herwi kasih saya waktunya aja untuk SYP. Mantap. Oke. Ya, silakan. Thank you ya Agi, Mas Herwi, Anthony, Bu Ina, Mr. Julio, dan Coach Tio, dan teman-teman semuanya. Sampai malam ini udah selesai. Kita akan lanjutkan serial keempat nanti bulan ke depan. Udah selesai acara malam ini. Terima kasih untuk semua kehadirannya ya. Salam rahayu semua, salam sejahtera, salam Oke, sehat. terima Thank you kasih. semuanya. Terima kasih.
Terima kasih Agi. Terima kasih para pemateri. Terima kasih Mas Terima Heri. kasih. Bulan Terima Agustus kasih kita semua. lanjutkan dengan hukum Lanjut. polaritas ya. Asik.